Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Marta Lihat Channel. Oke teman-teman, hari ini vlog saya tidak masa-masa, tidak berkebun ataupun tidak berniaga. Ini hari vlog saya mau cerita atau sharing pengalaman suami saya waktu suami saya balik ke Indonesia. Teman-teman mau tengok atau mau dengar pengalaman apa aja yang dia buat shock atau buat terkejut, dia buat terheran-heran, membuat suami saya terheran-heran waktu atau masa suami saya ada di Indonesia. Teman-teman ikuti terus video saya, jangan kemana-mana. Oke, sekarang saya mulai itu bercerita atau untuk sharing pengalaman suami saya. Yang nomor satu, pengalaman suami saya atau dia buat heran, kalau bahasa kita heran atau terkejut lah. Dia pertama sekali terkejut dalam melihat orang-orang waktu naik bus ataupun naik angkot. Kalau di Indonesia tuh naik angkot, di Medan tuh naik angkot lah, angkot kebanyakan orang angkot atau naik sudaku. Naik sudaku, suami saya heran. Pertama waktu balik tuh, waktu pulang ke Indonesia itu, masa tuh adik saya yang las, dia jemput kita, dia mau menikah lah, mau kawin kan, mau buat kenduri, jadi dia panggil kita. Kendurinya kalau tak salah tuh hari Sabtu, jadi Jumat pagi tuh saya sama suami saya dan anak saya sudah sampai. Kita naik pesawat yang pagi kan, jadi pukul 7 dari sini, sana pukul 7, jadi sampai sana pukul 8. Jadi kita sudah sampai pagi. Karena kita sampai pagi hari Jumat tuh kita tak tahu berapa, boring kan, semua orang pada masa-masa, semua orang sibuk. Cuma sama saya tak, karena dia tak kenal lagi saudara-saudara, semua pada sibuk. Tadi saya tak sempat tuh kenal-kenalkan, jadi saya ajak suami saya pergi ke pajak itu macam di pasar. Kalau kita bilang pajak yang terdekat dengan rumah saya itu, kalau yang sampai teman-teman yang orang Amplas atau orang rada Jalan Singamangaraja pasti tahu itu pajak Simpang Limun. Saya bawa suami saya ke Simpang Limun itu pajak. Saya bawa teman saya karena berhubung keluarga saya sana belum ada kereta, tak ada kereta pun, tak ada yang pandai kereta lagi pun, ada saudara-saudara tapi sibuk kan. Jadi saya bawa di angkot. Masa itu saya bawa di angkot, sebelah itu ada Sudako 03. Saya bawa dia pergi Sudako. Dia terkejut karena di sana bukan macam kita di Malaysia. Di Malaysia kan kita kena tunggu di bus stop, kita berhenti di bus stop baru kita boleh stop. Kalau kita berhenti mana-mana kita stop, itu bus tak akan berhenti kan. Kalau di tempat saya, rumah saya memang dekat pasar atau dekat jalan raya macam tu lintas, saya stop saja macam tu. Suami terkejut. Apa lo buat? Dia tanya saya. Saya cakap kita nak pergi pasar lah, kita mau pergi beli barang pasar. Yang lu tangan lu itu macam apa? Dia cakap. Stop angkot lah, pas lah. Di pas kamu tuh pas berhenti, jam naik. Saya cakap. Hah? Jam naik. Dia terkejut karena masa saya itu sudah aku 03, dia naik ke belakang, pusing ke belakang, dia sudah aku, jadi dia naik belakang. Dia pelik. Jom naik je lah, saya cakap macam tu. Dia pun sudah naik. Dia naik sudah duduk. Dia kan masa tu ada saya 2 orang sama suami dengan ada juga orang, jadi sekitar 4 sama saya 2 orang, jadi 6 orang. Yang di dalam tu confirm lah kita tengok, karena saya bawa suami saya orang India, mesti dia orang tengok kan. Tapi tak pelik sangat seperti di Medan tu, di Indonesia banyak juga orang India kan. Oke, itu kita skip. Sudah naik sampai di pasar tuh, saya tekan bel, sudah berhenti. Kebetulan ada juga yang turun baru bayar. Dia sebentar tuh dia tak ada cakap apa, suami saya tak ada cakap apapun, tak ada cakap apa. Dia tengok saya, dia follow saya, dia ikut saya. Sudah bayar, lepas turun saya lintas pergi pasar. Dia diam juga, dia ikut saya beli barang semua. Beli barang sampai rumah, dia tanya, sudah beli barang sampai dekat rumah sudah siap, dia tanya, apa macam naik bus ini, macam pintu dekat belakang, turun pun dekat belakang, bila masa pun orang boleh lari ya, kenapa lepas itu sudah turun baru mau bayar?
kenapa tak naik dulu baru bayar? Dia cakap macam tu. Kalau dia cakap di Indonesia macam ni, bila masa pun orang boleh lari tak bayar lah. Dia cakap kalau macam ni, dia cakap macam tu. Dia rasa pelik. Dia cakap memang macam ni. Ini namanya angkot di Indonesia lain dengan Malaysia lain. Dia macam tu saja. Itu nomor 1 yang dia terkejut dengan melihat orang-orang naik bas. Memang terkejut. Dia cakap tak teratur lah, tapi tak tahu itu di Medan, di Indonesia, di daerah mana sih. Saya bukan bercakap semua dekat daerah Indonesia lah, tapi di tempat saya itu macam tu. Itu nomor 1 dia yang terkejut ataupun heran, merasa pelik. Yang nomor 2 kan saya balik itu untuk kenduri adik saya kan, adik saya buat kenduri atau buat pesta perkawinan kan. Nomor dia pelik. Lepas keesokan harinya, ini mungkin cerita agak panjang lah, tapi ini pengalaman suami saya. Yang keesokan harinya kan sudah start lah acara macam adat, macam-macam adat lah, buat ada macam-macam buat macam tu kan. Baju pun tukar-tukar, pagi tu buat lain baju, lepas tu tengah hari lain baju, lepas tu ada menari-nari, berjoget-joget, ada keyboard, malam pun ada lagi keyboard nyanyi. Lepas maghrib kan, kalau kita di Indonesia kan selepas maghrib baru tamu-tamu banyak kan, orang berdatangan. Kalau dekat sini di Malaysia kan dia dari jam 11 pagi sampai jam 5 petang sudah tamu sudah tak ada. Dekat Indonesia memang dari pagi pukul 11 tuh sampai tengah malam pukul 12 memang tak berhenti. Jadi dia situ heran. Dia cakap macam, lu orang buat kenduri ini macam lah. So dia cakap macam mana, kenapa? Iyalah, dia cakap duduk itu pengantin duduk dekat itu, yang kawin duduk dekat situ. Baju satu hari saya tak tahu berapa kali, saya rasa 4 kali tukar. Dia cakap macam tu. Tak penat ke? Dia cakap. Lepas tu nangis-nangis, kenapa? Dia cakap macam, sudah salam-salam menangis-nangis, kenapa? Dia cakap macam tu. Dia rasa pelik. Lepas tu dia cakap berjoget-joget, siap ada tua lagi bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget. Dia cakap macam tu. Dia di situ dia rasa pelik. Kenapa di Indonesia, sampai sekarang dia bertanyakan sama saya, kenapa di Indonesia orang buat kenduri kawin dari pagi pukul 11 sampai 12 malam tak berhenti-henti. Dia cakap macam tu. Saya cakap memang di Indonesia macam ni. Saya pun tak tahu kenapa memang macam ni. Saya cakap macam tu. Lepas tu saya cakap apa? Dia tak paham ya, sudah kini Indonesia sama Malaysia lain lah. Saya cakap memang macam tu. Lepas tu dia, okey lah. Kalau dulu rasa itu macam okey lah, tapi saya rasa pelik. Dia cakap macam tu. Dia cakap lagi, yang saya pelik sangat lagi, kenapa sudah pukul 11 malam, situ 11 malam banyak berjoget-joget sambil minum tua kan. Sampai berjerigen-jerigen kalau kita di sana kan. Dia cakap memang ini jiran-jiran tak marah kah? Ini macam orang buat macam ni, jiran-jiran tidak marah kah? Dia cakap macam tu tau. Dia rasa pelik. Sampai sekarang pun dia rasa kalau kita cerita macam, yalah lu orang kenduri ya, buat penat saja, buat kawin 1 hari 1 malam buat joget-joget, baju tak tahu berapa kali mau tukar. Dia cakap macam tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga suami saya heran. Sudah kayak suaranya, sudah kayak suara harinya lah kan. Suami saya heran tengok orang yang berniaga di sana. Kalau di sini ibaratnya kita cari makanan. Kalau di Indonesia makanan cari kita. Kenapa saya cakap macam tu, makanan cari kita di Indonesia? Kalau di Malaysia kita cari makanan. Di Malaysia ni kan kalau kita duduk macam di sima-sima pun macam lapar lah, suami selalu cakap lapar lah, teringin rasa nak makan laksa lah, cakap macam tu, jom pergi cari laksa. Kita pergi cari laksa macam tu kan. Kalau di Indonesia tak, kita duduk rumah aja, saya tak sampai 1 jam, ke 5 menit sekali atau 10 menit sekali, sejauhnya teng
tukang bakso lalu. Dia tanya, apa tuh yang? Dia cakap, bakso nak ke? Boleh juga, dia makan bakso. Lepas sudah duduk, ting lagi. Tukang rojak di sana diranya rojak buah kan. Dia tanya, itu apa pula yang? Rojak, nak ke? Nah, dia makan. Dikit bunyi lagi ting nenek di sana. Kalau dulu saya zaman saya kecil tuh dia bisikal, tapi sekarang orang sudah naik motor, tapi dibuat macam becak macam itu kan. Tukang es campur tuh macam di sini ABC. Itu apa dia? Itu es campur macam ABC. Nak ke? Ini macam saya duduk sini, saya boleh gemuk 10 hari pun boleh gemuk. Dia cakap macam tu. Dia cakap di sini memang macam tu. Lepas tu sudah malam, lepas maghrib bunyi tok macam tu bunyi tau. Itu apa lagi tuh bunyi? Dia pakai bambu, dia ketuk-ketuk. Tukang bandrek. Itu bandrek. Bandrek itu apa dia? Apa benda? Dia cakap bandrek itu semacam minuman halia, taruh gula merah macam itu buang angin. Dia pun di situ dia pertama kali minum bandrek, dia cakap sedap. Itu memang sedap minum. Lepas tu dekat setengah jam ke macam tu bunyi lagi tadi tukang sate. Itu suami saya heran tau. Dekat Indonesia ni tak tahu, dekat daerah lain tak tahu, tapi dekat rumah saya daerah Amplas tuh memang macam tuh. Tapi saya masuk gang lah sikit lah, di sini cakap lorong. Memang selalu masuk lorong tuh, masuk gang makan macam-macam makanan. Yang penting kita ada duit, itu saja. Ada duit pun boleh, kalau tak ada kerja boleh bankrupt oh. Makanan terus datang. Suami saya heran. Suami saya tanya macam, saya pelik lah dekat sini, dekat lu punya rumah, dekat lu punya kampung, makanan setengah jam tak sampai setengah jam bola balik datang makanan. Sedap pula. Ini macam saya boleh gemuk dulu lu punya rumah, dia cakap lu punya kampung. Dia cakap macam tu. Itu hal yang nomor 3 yang suami saya terkejut atau heran melihat Indonesia lah. Tapi di daerah lain saya tak tahu, tapi di tempat saya macam tu memang makanan kalau kita ada janji, kita ada duit, memang makanan akan bola balik. Sate, bakso, mie pangsit. Malam lepas datang sate pun ada lagi mie pangsit lalu, tukang bakso lagi lalu, memang macam-macam lalu. Oke, kita sambung lagi. Lalu banyak cakap. Yang sambung lagi yang nomor 4. Suami saya terkejut tengok jalan raya. Satu kali saya mau kasih jalan-jalan dulu, udah habis lah, asalkan dekat rumah saja. Memang masa itu suami saya kerja, dia memang tak ada masa cuti pun tak dapat banyak, cuma dapat cuti 1 minggu. Jadi kita tak ada sempat kemana-mana karena buat pesta, kita bantu anak adik semua kan. Itu ada sempat saya bawa lah dia jalan-jalan. Dulu suami saya ingat saya dulu macam mana dekat kampung saya tuh tak ada KFC dulu, dia ingat itu macam tau. Lepas tu saya bawa dia pergi ke Masjid Raya. Saya tunjukkan Masjid Raya. Pas di depan Masjid Raya tu ada satu mall. Lepas tu saya bawa dia ke Istana Maimun. Saya bawa lah pusing, tapi saya bawa dia naik becak. Di sana becak mesin ya. Saya bawa dia becak. Pertama dekat masa perginya tuh saya bawa dia naik koperasi, naik angkot koperasi. Saya naik angkot koperasi, stop koperasi macam biasa karena hari pertama dia sudah tahu macam naik sodako, jadi naik angkot koperasi itu dia sudah paham lah. Saya stop pas di depan mall itu dekat Masjid Raya tuh, saya stop. Saya cakap macam, pinggir bang, saya cakap macam tu kan. Kalau sodako kan kita tekan bel atas. Kalau koperasi saya cakap, pinggir bang, saya cakap macam tu. Dia tengok saya, dia celing saya. Tapi dia diam, dia pasal ada orang, dia tak ada tanya apalah. Pinggir, saya sudah bayar. Sambil jalan saya beritahu ini Masjid Raya Medan tuh memang ini masjid terbesar di Medan, Masjid Raya. Saya tunjuk lah depan itu. Lepas itu saya bawa pergi mallnya depan tuh, saya bawa makan dia apa semua. Saya bawa lagi di situ, dia tak ada tanya apapun tau. Pas satu pinggir tuh dia tak tanya. Dia saya bawa pergi Istana Maimun kan, jalannya ada kolam raya tuh, kolam Delhi, saya bawa sana. Lepas saya bawa, saya mau lintas jalan, saya mau kasih lintas lah, masa saya mau lintas bawa dia. Lepas itu masa tuh lampu merah, polis pun ada di tengah-tengah tuh, jaga lah kan.
Tapi itu lampu merah, semua angkot pun langgar saja lampu merah. Kita mau lintas jadi kan, dia cakap sudah lampu merah, lintas, lampu sudah merah. Saya cakap jangan, dari sana masih angkot-angkot ataupun mobil-mobil apa kereta akan lalu. Cakap, hah? Kenapa itu polis buat apa? Dia cakap, kenapa lampu sudah merah itu polis ada? Kenapa itu semua kereta jalan? Dia cakap, lepas itu semua kan on, pusing kan, semua main on. Dia cakap, apa? Kalau di Malaysia orang on sudah marah. Ini macam banyak bisnis semua on lampu merah pun pergi langgar. Dia cakap macam tu tau. Saya cakap, ya saya tak tahu mau cakap apa, mau menjelaskannya pun saya tak tahu apa. Saya cakap, ya saya tak pun tak paham lah, memang macam ni. Jadi itu polis apa buat? Kenapa itu lampu merah sudah jelas-jelas ada, itu kereta tu bus itu jalan, kenapa itu polis diam saja? Semua bising on kenapa? Kita pun mau lintas jalan susah. Dia cakap macam tu. Saya cakap, memang dekat sini macam ni. Saya pun tak tahu kenapa. Ya kita tengoklah kalau kereta tak ada apa, kita lintas lah. Saya cakap macam tu. Ayo ini macam ke ada cakap macam tu. Saya cakap dia heran, itu yang nomor 4 yang soal pelik. Tapi karena 4 saya tak tahu lah apa lagi, tapi banyak lagi yang dia rasa pelik, banyak lagi yang rasa heran dengan Indonesia. Tapi saya ceritain 4 yang ketara ni yang 4 nih, tapi 4 ini memang dia terkejut, memang dia heran. Tapi di video ini saya bagi teman-teman, saya tak ada maksud apa-apa, cuma saya bagi cerita atau sharing pengalaman suami saya ataupun pengalaman suami saya lah macam tu, kenapa di Indonesia, pengalaman dia di Indonesia macam mana, khususnya di kota saya, di kota Medan. Tapi kalau di kota-kota teman-teman saya tak tahu. Memang macam tu. Jadi lebih kurang dari video ini saya minta maaf kalau memang ada yang tiru. Tapi di video ini saya tak ada bermaksud apa-apa, saya hanya sharing ke pengalaman suami saya atau cerita pengalaman suami saya. Pengalaman dia yang dia terkejut naik bus turun dulu baru bayar. Kalau di Malaysia kan bayar dulu baru naik. Kalau di Indonesia turun dulu baru bayar. Lepas itu kenduri dari jam 11 pagi sampai 12 malam tak berhenti. Dia memang heran sampai sekarang. Lepas itu dia heran tengah makanan yang selalu banyak makanan selalu datang macam tu. Tengok perniagaan di Indonesia. Dia juga heran dengan jalan raya dekat Indonesia. Oke, teman-teman, sampai situ dulu video saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menemani saya melihat video saya. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan video saya dan tak ada rasa tersinggung apa. Ini hanya just sharing. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen. Kalau ada kesalahan apa-apa teman-teman komen di video saya. Dan jangan lupa yang penting sekali ada subscribe. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you for watching. Bye. Jumpa lagi di next video.